Pada hari ini tanggal 21 April 2026, saya diperlihatkan akan terjadi satu kecelakaan ular besi. Ya boleh percaya boleh enggak. Jadi dari tadi saya ragu untuk bikin video atau enggak. Di sini niat saya hanya satu, mengajak teman-teman semuanya yang nonton video saya untuk sama-sama berdoa. Ini saya sudah menengok salah satu korban meninggal kecelakaan KRL di Kota Bekasi. Ini anak bu gurunya sekarang menjadi anak saya. Nanti sekolahnya ikut dalam program pendidikan saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mbak DU. Nah, kabar terbaru ya teman-teman ya. Mbak DU turut berduka cita atas tragedinya kecelakaan maut antara kereta api KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ya, yang ada di stasiun Bekasi Timur ya. Semoga amal ibadah korban yang berpulang ini diterima dan dosa-dosanya diampuni ya teman-teman ya, dan korban-korban yang selamat segera mendapatkan perawatan di rumah sakit ya teman-teman ya. Dan kali ini videonya dalam insiden kemarin ya, tragedi kemarin, alhamdulillah tokoh-tokoh seperti Bapak Presiden, kemudian Kang Deddy Mulyadi hadir untuk berkunjung ke rumah korban ya teman-teman ya. Dan ini kita langsung aja lihat beritanya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, untuk pendatang baru jangan lupa klik subscribe. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya, let's go. Pihak dari PKD tadi penjelasannya Nih, ini tanya warga di lokasi kurang, laka kereta Abang Heru Bekasi ini Timur. lokasinya kayaknya Ya. deket banget sama tempat kejadian ya. Iya benar. Boleh diceritain nggak bang itu gimana? Ya. Awal mulanya saya kan jaga parkir di sini. Bongkaran sekitar. Ini warga bongkaran sekitar ya, kereta teman-teman ya. Jam setengah 9-an, jam 8.55 lah. Kereta nyampe, PKD pada larian arah sana. Saya kira ada apa tuh? Selang berapa menit ada klakson dari belakang arah Jakarta. Jakarta ya? Iya. Gak lama bunyilah tabrakan, dem ya. Lah saya kaget, saya lihat lah lampu kereta mati, orang pada mental ke depan semua. Lah saya ngeliat ke sana, langsung lari ke situ, Pak, nabrak kereta KRL gitu. Itu berarti kedengaran kencang banget itu. Kenceng banget. Nah, orang masyarakat pada ngomong suara geluduk. Kalau orang warga di sini dengernya, nggak taunya kereta nabrak kereta. Oh iya, ini gitu. maaf teman-teman, ini Kereta ada Argo. suara berisik Kereta jauhnya itu dari di arah Jakarta. rumahnya Mbak Dewi lagi hujan ya. Terus Maaf ya teman-teman dari ya. yang abang lihat kan ada ya kejadian ini kan tadi sekitar jam 9 ya. Iya, Respon dari instansi-instansinya cukup cepat belum? gerak cepat. Iya, langsung evakuasi, pada lemes di peron, pada geletak gitu. Nah, saya sempat ngelihat itu kereta kepala Argo itu masuk, Bang. Masuk nancep. Oh ya. Nancep ke belakang gerbong perempuan Astagfirullahaladzim. Pamula itu dari arah Cikarang, Bang. Ada mobil taksi berhenti di Ampera, mogok. Nah, taksi yang listrik tuh, Bang, yang warna hijau. Yang Green SM yang hijau ya? Iya, Oh, dari arah iya Cikarang. iya. Sempet nabrak, cuman nggak jauh banget, sempat ngerem dia. Itu kayak KRL juga. Kalau pihak dari PKD tadi penjelasannya komunikasinya kurang gitu. Kan mau maju nggak, Mundur diem nggak aja. bisa, Iya, gitu ya. mundur nggak bisa gitu. Kalau pihak dari PKD Ya Allah teman-teman, ini saksi dari warga sekitar ya yang melihat langsung di lokasi. Ternyata kepala kereta api yang Argo itu ya, yang dari Jakarta itu ternyata masuk ke dalam gerbong KRL teman-teman ya. Aduh ya Allah. Pada hari ini tanggal 21 April 2026, tadi siang saya diperlihatkan akan terjadi satu kecelakaan ular besi
Jadi ini walau alam ya, benar atau enggaknya, tapi tadi saya diperlihatkan secara kasat mata. Ya boleh percaya boleh enggak. Jadi tadi saya ragu untuk bikin video atau enggak gitu ya di TikTok ini. Ya akhirnya saya putuskan malam ini untuk bikin videonya. Di sini niat saya hanya satu, mengajak teman-teman semuanya yang nonton video saya untuk sama-sama berdoa. Semoga tidak terjadi ya, semoga. Tapi jika terjadi dan diri kita berada di situasi keadaan seperti itu, Bismillah, Allah selamatkan dari musibah itu, amin. Tapi ini saya bukan nakutin ya, sekali lagi saya hanya diperlihatkan secara kasat mata. Ya boleh percaya boleh enggak. Mbak Dewi merinding ya Allah ya. Ya, kita lanjut lagi ya videonya teman-teman ya. Sampurasun, lujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Video dari Kang Deddy, ucapan bela sungkawa ya teman-teman atas musibah tertabraknya KRL Jakarta Kabupaten Bekasi, khusus pengangkut penumpang perempuan oleh kereta api cepat Agro Bromo Anggrek Jakarta Surabaya. KRL tersebut berhenti disebabkan karena adanya taksi listrik yang mogok di lintasan rel kereta api, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit, dan masih ada 4 orang yang belum bisa dievakuasi dalam keadaan terjepit. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1, menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Demikian, terima kasih, salam untuk semuanya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat pekerjaan, dan hati-hati di rumah, karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diduga oleh kita semua. Nah, itu tadi penjelasan lengkap dari Kang Deddy ya teman-teman ya. Dan Kang Deddy juga ngasih informasi bahwa keluarga korban dapat uang santunan, dan ada, kalau nggak salah ini tadi ada salah satu anak korban yang akan diangkat jadi anak asuh oleh Kang Deddy ya teman-teman ya. Semoga ini semua menjadi pembelajaran agar tetap lebih lebih mengutamakan keselamatan ya. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Oke, lanjut video berikutnya teman-teman. Duka dari stasiun Bekasi Timur, KRL ditabrak KA Argo. Duka dari stasiun Bekasi Timur, teman-teman. Ada kecelakaan kereta yang kita tahu di stasiun Bekasi Timur hari Senin kemarin, tanggal 27 April jam 9 malam. Argo Bromo Anggrek nabrak bagian belakang KRL yang lagi berhenti. Sayangnya gerbong yang ketabrak itu adalah gerbong khusus wanita. Kejadian ini berawal pas ada taksi listrik Green SM yang mogok di perlintasan dekat stasiun. Ini bikin KRL harus berhenti. Tentu sama Menteri Perhubungan udah turun langsung buat nengok korban dan mastiin proses evakuasi berjalan maksimal. Pihak Green SM juga nyatain bakal kooperatif penuh sama investigasi yang lagi dilakuin pihak berwajib. Tapi teman-teman, banyak kritik masuk gitu loh. Kok kayak nggak simpati dan empati, padahal KAI terang-terangan mengungkapkan permintaan maaf. Dan ya teman-teman, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah tabrakan terjadi di stasiun Bekasi Timur. Nah, nih duka dari stasiun Bekasi Timur ya. Ini semua udah ada di jalannya teman-teman ya.
untuk kita semua juga harus berhati-hati. Dan itu tadi selalu berdoa untuk dapat perlindungan ya teman-teman ya. Dan itu tadi ternyata gerbong wanita, gerbong ibu-ibu yang di rumah dinanti oleh anak-anaknya ya, pulang kerja ditunggu di rumah, ditunggu keluarganya. Nah, semoga korban mendapatkan tempat yang indah di sana ya teman-teman ya. Semoga semua amal ibadah diterima, dosa-dosanya diampuni, dan untuk keluarganya juga diberikan ketabahan ya teman-teman ya. Sekarang lanjut di video Jadi kronologi berikutnya. awal kecelakaan kereta ini kan perlintasan Ampera ya. Dijelaskan Ini ada taksi kronologi hijau nih. Dia awalnya kayaknya, ya teman-teman nggak tahu ya. gimana, dia berhentilah di sini nih di Ampera ini. Nah, ada kereta CRRC ini, Cina ini, KRL ini, terus tabrak lah tuh. Tabrak berhenti di sini. Saya turun di sini, ngeliat. Tiba-tiba di situ tuh, yang ini tuh ada KRL nih, ini ada KRL. Nah, KRL ini lagi berhenti posisinya. Pas saya lihat lagi di sini, ini kereta ada apa cahaya lampu juga dari belakang arah sana. Itu ternyata kereta jarak jauh itu. Ya udah nggak mungkin keren juga gitu kan. Akhirnya tabrak dan ini Nggak kereta bisa ngerem mendadak majunya juga, lumayan ya, teman-teman. hampir satu gerbong maju ke depan sini, harusnya kan batas berhentinya di sini nih. Nah ini kereta sampai ke depan sini. Itu kira-kira kronologinya. Ini tadi dijelaskan kronologi awal ya. Taksinya berhenti situ karena mogok, tertabrak oleh KRL yang pertama. Kemudian KRL yang kedua tadi nggak bisa keluar dari stasiun, nunggu itu tadi. Ternyata di belakang ada kereta api cepat ya teman-teman ya, langsung brak. Dan kepala kereta api cepat tadi ternyata masuk ke dalam gerbong. Ya Allah, masuk menabrak ini penumpang yang ada di gerbong belakang ya teman-teman ya. Oke. Mbak Deu nggak bisa berkata-kata, yang dalam hati Mbak Deu berdoa semoga mereka diberi ketabahan untuk keluarganya ya, untuk yang korban yang ini yang selamat semoga cepat pulih ya teman-teman. Kecelakaan Ya. kereta di Bekasi Timur ini ngeri banget teman-teman. Dan ternyata penyebab awal tabrakan ini terjadi karena adanya taksi online yang mogok di tengah rel. Jadi pada Senin malam 27 April terjadi kecelakaan kereta api di area stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL komuter lain dan kereta jarak jauh. Peristiwa ini bermula saat sebuah taksi berwarna hijau mogok di perlintasan rel kereta di dekat bulak kapal Bekasi Timur. Lalu akhirnya tertabrak KRL yang melintas. Akibat tabrakan tersebut, KRL berhenti di jalur dekat stasiun Bekasi Timur. Di saat bersamaan, kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek berada di belakang rangkaian KRL itu. Kereta itu akhirnya menghantam bagian belakang KRL hingga terjadi tabrakan keras. Benturan tersebut menyebabkan kepanikan penumpang dan kerusakan cukup parah pada rangkaian kereta. Saat video ini dibuat, ada 4 orang korban yang berpulang dan 38 orang luka-luka. Semoga tidak bertambah lagi dan turut berduka juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, amin. Nah, tuh. Dan kita lihat komentar netizen ya teman-teman ya. Yes. Tuh, ada yang tanya taksinya tuh mogok atau nerobos gitu ya, kok berhenti di tengah-tengah ya. Oke, ini taksi ini yang bahas taksinya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Ternyata video ada 3 berikutnya kereta yang saja. mengalami kecelakaan malam itu teman-teman. Jadi gini, insiden ini bermula dari taksi Green SM yang mogok di perlintasan Ampera Bekasi dan akhirnya tertabrak oleh kereta yang melintas. Karena kejadian itu, sebuah KRL jurusan Jakarta Cikarang yang sedang berhenti di jalur 1 untuk menurunkan penumpang akhirnya terhenti karena adanya gangguan di jalurnya akibat kereta yang sebelumnya menabrak 1 unit taksi di perlintasan itu. Namun beberapa saat kemudian dari arah Jakarta, kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menghantam KRL yang sedang menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur itu. Dan bagian yang mengalami kerusakan paling parah adalah gerbong khusus
wanita. Update yang terakhir, terdapat 7 orang yang berpulang dalam insiden ini dan 81 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan semoga tidak bertambah lagi. Tapi sekarang yang lagi disorot oleh netizen adalah perusahaan taksi Green SM ini. Karena taksi ini beberapa kali mengalami insiden tertabrak kereta. Selain itu, netizen juga menyoroti perbedaan respon dari pihak KAI dan Green SM. Kalau respon KAI sudah lebih dulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan keluarga korban. Sementara dari pihak Green SM sendiri, belum ada pernyataan permintaan maaf yang disampaikan ke publik. Sekali lagi turut berduka untuk semua keluarga korban yang ditinggalkan dalam kejadian ini. Dan korban yang mengalami luka semoga ditangani dengan baik dan diberikan kompensasi yang sesuai. Amin. Amin 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 ya robbal Dimulai alamin. dengan adanya temperan taksi hijau Nih, ya, itu di JPL Direktur 85. Utama PT Kereta Api Ya, Indonesia, sehingga teman-teman. ini yang kami curigai, dan tentunya kami memberikan perawatan yang sangat optimal, yang sangat maksimal sekali untuk kesembuhan para korban yang menderita luka-luka ini. Dan tentunya kami melakukan evakuasi, tetap melakukan evakuasi dengan sekuat tenaga pada saat ini seperti yang kita lihat. Perlu saya sampaikan juga, kejadian ini di jam 9 kurang dimulai dengan adanya temperan taksi hijau ya, itu di JPL 85 ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun Emplasmen Bekasi. Ya tadi penjelasan dari Direktur PT KAI ya, Bapak Bobi Rasyidin ya. Mohon maaf juga atas insiden ini ya teman-teman ya. Dan kita lanjutkan lagi ke Aku video di kereta berikutnya. pertama gerbong paling belakang yang khusus wanita, Nih. sama antara gerbong kepala gerbong. Nah itu aku posisinya di sebelah kanan dekat Ini pintu. cerita penumpang Nah. ya teman-teman. Awal tuh masih jalan dikit, sumpah masih jalan dikit banget. Gak lama tiba-tiba kereta yang aku tempatin ini berhenti. Ternyata ada kejadian pertama, dan kejadian pertamanya itu adalah taksi. Nah kereta yang pertama ini nabrak taksi. Nah terus gak lama dari itu yaudah tuh orang pada ramai tuh pada keluar. Nah terus ada info nih dari keretanya, katanya nunggu dulu selama 5 menit sampai 10 menit karena ada kejadian gini. Ya udah tuh gue nunggu di dalam. Nah terus gak lama kereta Argo ini lewat. Ya udah, jadi keretanya masih berhenti, kereta Argo lewat, jadi ya udah nabrak. Jadi kayak adu benteng ya. Iya adu benteng. Jadi antara kereta sama kereta, dua kejadian sekaligus. Iya. Nah posisi aku tuh kan deket antara gerbong sama gerbong, itu kan ada pintu tengah-tengah. Nah aku tuh di situ, posisi aku tuh udah ngegeletak kayak gini guys. Ini tangan aku nih, ini tangan aku kan luka. Ini aku bekas nahan. Jadi aku udah nahan kayak gini, kaki aku kejepit, kaki aku tuh kayak keselengker gitu loh, kayak pokoknya miring gitu, keselengker. Nah terus ada mbak belakang narik aku keluar langsung, dan aku ditariknya diseret. Aku ditariknya diseret karena bener-bener udah suasananya tuh nggak kondusif. Jadi aku diseret. Nah terus akhirnya ya udah aku biar baik-baik aja. Untungnya nggak, aku diselamatin sama mbak itu, jadi nggak sampai kejepit. Kalau kejepit aduh gila banget. Ini kesaksian salah satu penumpang KRL ya teman-teman ya, yang tertabrak oleh kereta api cepat itu tadi ya teman-teman ya. Alhamdulillah Mbak ini selamat ya teman-teman ya, dan ada yang menolong juga agar tidak terjepit ya, tidak lebih terjepit lagi gitu maksudnya ya. Alhamdulillah Mbak ini selamat ya teman-teman ya. Oke lanjut sekarang ke video berikutnya. Lagi di bidang kelas dulu tuh. Bapak udah ke RSUD? Udah. Baru berangkat. Oh RSUD ya? Kramat Jati. Ini langsung dengar berita, keluarga langsung berdatangan. Dari tadi ada foto mencari anaknya teman-teman ya. Ya, momen pilu terjadi usai kecelakaan antara KRL dan kereta api Argo Bromo. Semua keluarganya datang untuk mencari ini. Ya, ini bapaknya pegang foto anaknya yang sedang dicari. Semoga saja beliau selamat ya teman-teman ya. Atau kalau ada luka-luka dirawat, bertemu di rumah sakit ya,
Amin. Ini bapaknya lagi mencari dan menunggu kabar juga. Semoga cepat bertemu ya teman-teman ya, dengan keadaan yang sehat gitu ya teman-teman. Terus nah ini ada kesaksian pegawai kereta api. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? Gitu. Tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya. Udah keburu sinyalnya merah ini. Jadi merah mendadak gitu ya? Dibilang mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan nggak bisa merah, soalnya dari Bekasinya hijau. Iya. Karena koneksi ya. Koneksi harusnya. Kalau hijau, sini maksimal kuning, nggak bisa merah. Tadi juga kecepatan tinggi ya? Kecepatannya lumayan. Tuh. Dan sudah ada kirim sinyal, ternyata sinyalnya keadaan error teman-teman ya. Alhasil tidak menangkap itu tadi, dan juga nggak bisa ngerem dadak juga ya kereta cepatnya ya teman-teman ya. Dan itu tadi terjadilah tragedi insiden di Bekasi Timur teman-teman ya. Dan Mbak DU lagi-lagi berdoa semoga amal ibadah yang korban yang berpulang diterima dan diampuni segala dosa-dosanya teman-teman ya, dan keluarganya juga diberikan ketabahan ya teman-teman ya. Saya mungkin ke rumah sakit lagi Pak, nyari informasi, karena kalau untuk ke Polri itu ada juga. Mbak Nur ini kerja di mana Pak? Maaf. Di Kompas TV ya Pak. Karyawan TV swasta Nur Aini Eka Rahmadina dilaporkan hilang kontak pasca kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Ponsel Ain diketahui terakhir aktif di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Pihak keluarga dan kerabat sudah mencari ke beberapa rumah sakit, namun masih nihil. Kita dibagi Mbak, orang tuanya sama kakaknya itu ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit Bella, ke RSUD Hermina, sama yang Ananda yang di Kranji. Makanya ke Primaya juga. Gitu. Tapi belum ada informasi. Dan untuk saya kan ditugaskan saya ke sini, ke TKP. Saya langsung ke posko pengaduan untuk minta informasi. Sejauh ini dari posko pengaduan udah ada informasi terkait identitasnya? Belum ada. Belum ada. Untuk kondisi keluarga terutama ibu Mbak ini tadi gimana Pak? Karena kan belum tahu kondisi di sana, cuman informasi dari tetangga yang lain masih shock gitu, kadang-kadang sadar, kadang-kadang drop gitu. Makanya tetangga inisiatif bantu cari begitu. Lagi nunggu kabar ya, kan nunggu kabar anaknya teman-teman. Mau kemana lagi Pak untuk cari Pak? Saya mungkin ke rumah sakit lagi Pak, nyari informasi, karena kalau untuk ke Polri itu ada juga. Mbak Nur ini kerja di mana Pak? Maaf. Di Kompas TV ya Pak. Kompas TV. Kompas TV. Ini keluarga sedang mencari korban ya. Mbak Nur Aini ini salah satu karyawan di Kompas TV yang hilang kontak ya, sampai sekarang belum diketemukan ya. Mudah keluarganya, pihak keluarga mencari-cari di beberapa rumah sakit, belum ada. Semoga segera ditemukan ya, Mbak Nur Aini ditemukan dengan kondisi selamat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga segera bertemu dengan keluarga, dan kalau luka-luka pun segera dapat pengobatan ya. Selalu doa yang terbaik untuk semuanya ya. Saya tuh biasanya kalau setiap pulang itu ngabarin saya 20 menit sebelum nyampe ke stasiun Tambun Selatan. Jadi biar saya jemput di sononya. Ya, adik dari. Cuman pas kemarin udah lebih dari ada sekitar sejam nggak ada Nur Aini tadi ya. Nggak ada kereta. Makanya saya bingung. Untungnya saya kemarin dikasih tahu orang stasiun Tambun ada kecelakaan. Terus saya langsung balik ngambil HP, telepon kakak saya, terus nggak ada kabar. Kalau di telepon itu berdering Pak, sama di saya chat WA biasa juga checklist 2. Ini tadi juga pas waktu di RSono, di mana saya lupa itu ada sempat minta bantuan dari anggota polisi juga buat dilacak keberadaan HP-nya. Itu kayaknya masih di sekitaran Bekasi Timur HP-nya. Jadi kayak
terpental gitu HP-nya. Teman-teman kalau yang ada tahu informasi tentang kakak saya, tolong beri saya. Saya udah pokoknya kakak pulang, Kak. Mas Lutfi ini adik dari tadi ya Mbak Nuraini ya, yang salah satu karyawan Kompas TV yang masih belum ditemukan ya teman-teman ya. Handphonenya ditelepon, berdering, dicat, centang 2, tapi belum ada kabar mengenai keberadaan Mbak Nuraini ya. Semoga beliau cepat diketemukan ya teman-teman ya, dalam kondisi baik dan sekarang bertemu dengan keluarganya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke video berikutnya. Nih taksi ya yang mogok tadi, yang menyebabkan KRL ditabrak ya. Kok kenapa bisa mogok di tengah-tengah rel ya teman-teman ya? Apa nerobos atau bagaimana ini ceritanya? Seharusnya kalau udah ada kereta api mau lewat, biasanya kan ada palangnya ditutup ya. Ini nerobos atau memang udah mogok dari sebelumnya, sebelum kereta api mau lewat gitu ya? Nah, ini kita besok akan mendapatkan informasi lagi mengenai taksi ini ya, Green SM ini ya teman-teman ya. Kita tunggu klarifikasinya bagaimana ceritanya ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini bila ada suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, turun dulu Pak. Pak, turun dulu Pak. Turun. Ya. Ya Allah. Nah, nih, semua keluar. Ya Allah. Ya itu banyak pelajar ya teman-teman ya. Ya Allah. Semuanya panik, melarikan diri untuk menyelamatkan diri teman-teman. Pak, HP hilang Pak. Ini yang gerbong belakang udah hancur, ini tertabrak ini teman-teman. Ini ada HP yang jatuh dan dikasihkan ke satpam. Ya, lanjutkan lagi ke video berikutnya teman-teman. Nih. Ya. Kita akan tunggu sambil sini. Nah, titik-titik mencekam dari sudut pandang penumpang. Dengan siapa Pak? Pak Novi ya, sang masinis kita. Nanti akan membawa Argo Bromo Anggrek, betul gitu Pak? Dengan kecepatan speed berapa Pak? Maksimalnya 120. 120 ya. Oke, kita akan cek di ini ya, apa namanya itu, indikator ya Pak? Ya, di rangkaian juga ada sekarang. Sekarang ada ya. Oke. Ya. Hati-hati Pak di betul Pak. Ya. Ikut lab di dalam Pak. Let's go, kita akan naik Argo. Coba bayang. Ini di kereta cepatnya ya teman-teman ya, Argo Bromo Anggrek. Kelihatan ya. Ini dari Jakarta. Ya, kita tunggu kereta api diberangkatkan ya teman-teman.
ya. Kita gerbong makan dulu ya teman-teman semuanya. Allah. Allah Akbar, ini kereta yang ditumpangin menabrak kereta KRL tadi. Iya. Innalillahi. Nabrak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tidak jalur. Terus hati-hati Pak, nih Pak, tasnya Pak. Astagfirullahaladzim. Nabrak teman-teman semuanya. Nabrak, berantakan semua tasnya. Allah Akbar. Berantak ini, nabrak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa tadi Pak? Iya tapi Aman Pak tapi? aman. Tapi kenapa Pak? Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi udah kemarin tadi ya. Nggak tahu Pak saya. Allah Akbar. Nah, ini lagi cek. Allah Akbar. Ini penumpang kereta api cepat ya teman-teman ya. Allah Akbar. Kita berada di mana teman-teman semuanya? Berada di mana teman-teman semuanya? Ada yang cek ya di mana lokasinya? Allah Akbar. Allah Akbar. Kondisi tidak tahu teman-teman semuanya, kita masih di dalam gerbong. Ini ya, yang di dalam gerbong nggak tahu ini, masih nggak tahu ini lagi berhenti di mana. Dia nggak tahu kalau nabrak KRL teman-teman ya, KRL khusus wanita. Dalam gerbong yang ini gerbong pertama ya teman-teman semuanya. Ini gerbong pertama. Tapi kayaknya di sebelah nih udah terlihat miring ya teman-teman semuanya. Kita nggak bisa keluar dulu. Ini beliau berada di gerbong pertama ya, belakang ini kepala keretanya ya teman-teman ya. Jadi hantamannya terasa. Sebenarnya kita udah di terasa, lebih terasa ini. Juga ini nggak bisa keluar. Kayaknya di depan tetap ini ada kecelakaan Pak. Ini aman Pak, sana Pak. Aman belakang. Aman. Nggak ada korban. Yang depannya nggak apa-apa Mas? Belum tahu Pak, kita belum cek. Oh ini Mas ini ngecek di gerbong belakangnya, gerbong 2 mungkin. Itu dampak dari kita korban tabrak di depan. Enggak, maksudnya kita kayak efeknya dari depan kayaknya. Tapi ini di stasiun, ini udah stasiun apa Pak? Bekasi ini. Oh Bekasi. Ini di Bekasi ya. Kita baru lewat Bekasi Barat. Oh hari itu ke Bekasi. Ini Bekasi Timur. Tenang aja. Gua keren benar. Berantakan. Oh iya pas stasiun Bekasi Timur pas. Alhamdulillah aman. Kereta apinya aman kok. Coba kita cek nanti teman-teman semuanya. Cuma agak merah di sini. Mereng Pak. Itu yang anjlok ya. Kenapa? Ya. Jelas ini meskipun mereka selamat di dalam, jelas-jelas panik ini teman-teman ya. Panik semuanya. Alhamdulillah pintu dibuka. Oke. Mereka bisa keluar. Di satu ya. Compartment suite. Oh iya, keluar jalur. Anjlok ya. Keluar jalur. Anjlok Pak. Keluar jalur. Oh. Tuh keluar jalur. Nah, dekat tembok. Sorry. Tuh ada anak kecil. Ya Allah. Stasiun Bekasi. Anjlok Pak, anjlok. Aduh, mohon maaf teman-teman semuanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, di malam hari ini, astagfirullahaladzim. Beruntung masih Beruntung dikasih keselamatan. Oke, tapi Argo Bromo Anggrek ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berada di gerbong FM1 ya teman-teman semuanya.
dalam gerbong KRL teman-teman ya, dipenuhi ya penumpang perempuan. La ilaha illallah, ya Allah, Allahu Akbar. Nanti di kejadian Jalan Stasiun Bekasi Timur ya teman-teman. Ya Allah. Suasana yang sangat mencekam sekali ya teman-teman ya. Langsung ringsek seperti itu teman-teman. Korban teman-teman semuanya. Nah, sudah evakuasi semuanya teman-teman ya. Ya Allah. Ada korban depan. Ada korban teman-teman. Korban. Tanggung jawab, informasi tanggung jawab. Seharusnya kan ini bertahan ini nih, kan ke Bekasi ya. Bertahan lama 5 menit ada loh, dari Bekasi Pak. Pak, sabar Pak, sabar, sabar. Belum ada ini ya, belum ada yang ada evakuasi. Nah, itu tadi ada video perjalanan ya, perjalanan beliau dari berangkat dari Jakarta naik kereta api cepat itu tadi ya teman-teman ya, dan terjadi tragedi di stasiun Bekasi Timur ya. Dan dari si video tersebut kita bisa melihat alur cerita bagaimana kronologi kejadian tragedi kereta itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk Mas ya tadi yang mengambil momen di mana perjalanan dan akhirnya menyaksikan merekam kejadian tersebut ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk teman-teman yang selamat, alhamdulillah, dan untuk teman-teman yang korban luka-luka semoga cepat pulih ya. Untuk teman-teman yang berpulang semoga mendapatkan tempat yang indah di sana ya teman-teman ya. Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah, ikhlas ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut video berikutnya. Mendesak, jadi saya sudah. Nah, ini Pak Brobo jenguk korban kecelakaan kereta api. Pemerintah akan siapkan flyover katanya teman-teman ya. Di ya. Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah beberapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Haknya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Ada evaluasi dari pemerintah ya untuk kenyamanan dan keselamatan. Evaluasi dari pemerintah untuk menyediakan ini ya,
alat transportasi yang lebih aman, menjaga keselamatan penumpang untuk masyarakat Indonesia ini masih dievaluasi. Semoga cepat terlaksanakan proyek-proyek yang akan dikerjakan ya teman-teman. Ini dari Pak Prabowo. Oke, sekarang Saya lanjut kan video sudah menyampaikan berikutnya. pernyataan tadi. Nanti setelah ini saya jam 12 akan ke Bekasi. Tadi sudah menyampaikan, saya Ini menyampaikan duka, ada yang kemudian makan menyampaikan ke santunan, dan ke Bekasi depan ya. harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Kan Ya, gitu kan. itu Dan sebenarnya kan flyover. rencananya sudah ada di provinsi, sedang revisi dari DED-nya. Ya kita percepat saja, mudah-mudahan bisa tahun ini kita dorong untuk segera teralokasikan dengan baik. Alokasi awalnya kan sudah teralokasikan. Nah, alokasi awalnya segera dilelang, berikutnya disusul alokasi berikutnya di perubahan. Untuk korban yang dari Jawa Barat ada santunan? Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, karena itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung bersama. Oleh Pemprov semuanya berarti Pak Gus? Kenapa? Oleh Pemprov semua ya? Pemprov Jabar. Ini saya sudah menengok salah satu korban meninggal kecelakaan KRL di Kota Bekasi. Salah satu korbannya ibu guru bernama siapa? Bernama Ibu Nurlela, ngajarnya di SD Pulau Gebang, Jakarta. Statusnya ASN, biasa berangkat jam 5 pagi dari rumah, pulangnya biasa sore. Karena sibuk ngurus semesteran sehingga pulangnya menjadi malam. Dan takdir berkata lain, dia meninggal dalam keadaan mengalami kecelakaan dalam musibah tersebut. Kita doakan semoga almarhumah diterima iman Islamnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak bu gurunya sekarang menjadi anak saya. Nanti sekolahnya Amin. ikut dalam program pendidikan saya. Terima kasih. Ini ibunya mana Amin. tadi ibunya? Ibu boleh. Nah, ini seluruh keluarganya yang ada di sini di Bekasi. Ya, terima kasih semuanya atas kebaikannya. Kita yakini bahwa Ibu Guru Nurlela adalah ahli kebaikan. Amin, 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 amin. Dan dia adalah pendidik. Meninggal setelah menunaikan tugas sebagai pendidik. Dan tanggal 2 adalah Hari Pendidikan Nasional. Dan ini adalah tokoh pendidik yang meninggal atau gugur setelah menunaikan tugas sebagai pengajar. Ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah berkunjung ke salah satu korban kecelakaan kereta api tersebut ya teman-teman ya. Dan itu adalah Bu Guru Nurlela ya, salah satu korban itu. Dan meninggalkan anak laki-laki yang sekarang diangkat menjadi anak angkat Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Oke, sebagai penutup tadi video terakhir dari Kang Deddy. Dan lagi Mbak DU berdoa semoga yang berpulang, yang menjadi korban diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan korban yang selamat yang masih luka-luka segera pulih dan dapat perawatan yang terbaik di rumah sakit. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Kita berdoa untuk keselamatan kita semuanya, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih sampai di sini videonya Mbak DU. Terima kasih sudah menyaksikannya ya. Untuk teman-teman, jangan lupa yang pendatang baru, jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.